Saya ke Pak Andika dulu. Pak Andika, Mbak Neng, terima kasih meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Pak Andika, Anda Komisi C yang mengurusi keuangan daerah. Ini ada apa sih Pak dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat? Kenapa berpolemik soal bansos ini? Sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Kalau nggak ada apa-apa, Pak Taufik nggak akan bilang Bu Sri Mulyani hoax dong Pak? Ini yang harus diluruskan. Sebenarnya dengan sudah adanya wakil gubernur saat ini, sudah ada Rija Patria, maka komunikasi antara Provinsi DKI dengan pusat harusnya jadi lebih baik. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik terkait statementnya Ibu Sri Mulyani bahwa DKI tidak berkemampuan untuk menyiapkan bansos, yaitu itu memang harus kita dukung memang bahwa statement yang dikeluarkan oleh Ibu Menko itu tidak tepat. Kenapa demikian? Bahwa DKI saat ini memiliki cash flow 3,5 triliun. Ini harus diingat dan harus dicatat dengan baik-baik. Cash flow 3,5 triliun untuk apa? 3,5 triliun ini cash flow. Ini cash flow kita. Artinya bahwa dengan 3,5 triliun untuk tahap pertama, bansos tahap pertama sebesar 186 miliar untuk 1,2 juta kartu keluarga, itu sudah kita laksanakan. Kemudian untuk persiapan tahap kedua, ini juga sudah kita siapkan anggarannya dan ini fresh money. Kurang lebih 510 miliar. Artinya bahwa total uang yang dikeluarkan dari 5 triliun untuk penanggulangan COVID-19 yang sudah dikeluarkan sudah 1,6 triliun. Artinya bahwa apa yang disampaikan Ibu Menko bahwa Menteri DKI Keuangan. tidak punya Ibu Menko Keuangan bahwa DKI tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Nah, ini yang harus diluruskan. Kita punya keuangan, apalagi kita masih punya piutang di DKI. Oke, Pak Andika, ini yang ingin coba saya tanyakan. Pak Muhadjir, Menko PMK, bilangnya kan dalam sebuah rapat ada 3,7 juta warga yang harusnya diberi bantuan. Pemerintah pusat segini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1,1. Belakangan Bu Menteri Keuangan bilang yang harusnya di cover oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta malah minta uang ke pemerintah pusat gitu kan, gampangnya kalau kata Bu Menteri. Ini yang tidak benar. 3,7 juta ekuivalen dengan hasil hitungan awal 1,2 juta KK. Jadi pola hitungan yang dipakai oleh pusat yaitu pakai jiwa, sementara yang kita sampaikan di awal yaitu KK 1,2 juta KK. Tetapi berdasarkan pengalaman, kemudian saat ini berubah menjadi 2.030.000 KK. Lah ini kenapa beda-beda gitu sih Pak? Tidak, karena kemarin pada tahap awal ternyata data itu kita DKI harus mengakui bahwa kurang valid, kurang akurat data yang disampaikan sehingga banyak yang harusnya menerima bansos ini ternyata tidak menerima. Ada yang harusnya tidak berhak, ini yang menerima. Nah ini kemudian diperbaikilah data-data tersebut sehingga kita dapatkan angka 2.030.000 dan insya Allah minggu depan sudah kita salurkan. Nah pertanyaan tadi kita dibilang nggak punya uang ya ini tidak tepat lah. Saya ke Mbak Neng. Mbak Neng, Anda Komisi B perekonomian juga, ngurusin uang juga. Data yang Anda punya gimana? Menurut data sih harusnya anggaran untuk bantuan sosial itu memang masih ada. Sudah dipergubkan oleh Pak Gubernur, kita itu punya anggaran jasa itu sekitar 879 miliar untuk anggaran bansos, di mana yang sudah digunakan di tahap pertama itu sekitar 178 miliar. Jadi kita itu masih punya sisa anggaran dari bansos ini yang siap dan harus disiapkan oleh Pemprov untuk didistribusikan kepada warga. Jadi pernyataan dari Ibu Menteri kemarin itu memang seharusnya dikonfirmasi secara tepat atau secara Pemprov bahwa sebetulnya itu tidak benar. Bu Menteri dapatnya dari Menko PMK yang waktu itu rapat dengan Pemprov DKI Jakarta. Oke, mari kita maju deh ke ada atau tidak uangnya. Tapi menurut Anda uangnya ada. Nah kalau Pak Anies bilang 5 triliun itu untuk apa setahu Anda? Kita tidak tahu kalau untuk yang 5 triliun, yang jelas posisi keuangan kita hari ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Andika sebelumnya, cash flow kita itu ada di sekitar 3,2. Tapi kalau misalnya untuk anggaran bansos sendiri sudah dianggarkan dari anggaran BPT. Besarannya sendiri tadi saya sudah sampaikan 879 miliar. Sorry, nggak kedengeran berapa?
879 miliar 879 miliar. Anggaran BTP yang itu dianggarkan ke anggaran bansos, di mana di tahap pertama anggaran bansos ini sudah dikeluarkan sekitar 178 miliar. Masih ada stoknya tuh 560 miliar yang harus didistribusikan kepada warga. Dan menurut informasi di sini itu Pemprov itu bukan tidak punya uang, tetapi pusat mengambil alih sementara distribusi bantuan sekarang itu dari Kemensos terlebih dahulu selama 3 bulan ke depan. Oke. Jadi bantuan dari gubernur di tahap kedua itu akan didistribusikan pada bulan Juni. Itu berdasarkan informasi dari rapat yang sudah diadakan oleh Komisi Bisa saya luruskan pada mungkin? hari Selasa. Oke, gimana Pak Luruskan. Dika? Begini, jadi saya luruskan bahwa yang disampaikan kita memiliki dana 5 triliun itu benar. Kita alokasikan untuk COVID-19, termasuk di bidang kesehatan, di bidang sosial, di bidang ketahanan Ya. pangan, ada semua di sana sebanyak 5 triliun. Yang sudah dipergunakan kurang lebih 1,6 triliun. Khusus untuk 9 bansosnya berapa Pak? Untuk bansosnya sendiri tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, oleh Mili, bahwa ini ada 6 tahap. Ada 6 tahap. Tahap pertama sudah digunakan, tahap yang kedua yang kita akan keluarkan minggu depan, itu kurang lebih sebesar 510 miliar. Itu tahap kedua, ini ada 6 tahap. Harus diingat bahwa ini ada 6 tahap. Nah, tahap yang kedua yang kita salurkan, 2.030.000 KK, kartu keluarga, ekuivalen kurang lebih 5 juta jiwa. Artinya bahwa per paketnya sendiri juga sudah berbeda dengan tahap yang pertama. Tahap yang pertama itu hanya 149.500 per paket. Nah, sekarang kita tingkatkan karena mau Idul Fitri. Kita tingkatkan menjadi 255.000 per paket. Di sini yang harus digarisbawahi adalah bahwa kemampuan DKI dengan cash flow yang saat ini kita miliki, memang kita masih kekurangan atau defisit 2,9 triliun. Tetapi 2,9 triliun defisit itu, ini peruntukannya untuk masyarakat juga, untuk KJP, Pak Dika, Jakarta Lansia, dan Mbak Neng, sebagainya. soal angka dan tadi jumlah itu tentu akan membingungkan bagi warga. Yang mereka ingin tahu adalah, jadi warga ini per orang atau per kepala keluarga gimana ngaturnya, dapatnya berapa dan berapa kali kalau di Jakarta? Begini. Jadi untuk Jakarta itu sudah kita tetapkan bahwa kita akan memberikan 6 tahap. 6 tahap? Pusat juga 6 tahap. Itu sama sebenarnya. Sorry, Jakarta dan pusat itu sama tuh maksudnya gimana? Sama. Jadi kita memberikan 6 tahap, 6 kali memberikan, kemudian pusat juga memberikan 6 kali. Jadi 12 juga. kali atau 6 kali? 12 kali. Yang prinsipnya pemerintah daerah saat ini yaitu bagaimana masyarakat DKI Jakarta tidak kelaparan. Sehingga kita memberikan bantuan secara terus-menerus. Kita sangat berterima kasih sekali dengan pusat karena juga ikut memberikan bantuan kepada masyarakat atau warga Jakarta. Tetapi sekali lagi yang harus diluruskan adalah bahwa Jakarta masih mampu untuk memberikan bantuan. Sorry, saya potong, saya mesti konfirmasi soal ini. Jadi yang akan diberikan itu dari pemerintah pusat itu berbeda dengan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi Itu tidak berbeda, satu. Berbeda. Bahkan untuk tahap yang kedua. Oke, Bandeng begitu yang Anda tangkap juga? Berupa Beda. beras saja itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara soal data, tadi dijelaskan oleh Kepala Dinas ngambil data ada yang dari Dinas Tenaga Kerja, sementara dari Kementerian Sosial, sementara warga minta datanya harusnya dari RT dong. Ini ke depannya gimana ngaturnya? Masih ada beberapa tahap lagi loh, Bu Neng. Ya. Untuk penambangan data itu kemarin sudah diinformasikan dan sekarang itu masih proses untuk penyaringan data dan penambahan data. Jika data yang pertama itu diambil dari data BPKS oleh Pemprov, maka di tahap berikutnya untuk bantuan ini diambil dari data yang terdampak. Jika kemarin diambil dari data miskin orang Jakarta, kali ini kita mengambil datanya lebih konkret lagi. Contoh, kita mengambil dari data dinas UMKM untuk UMKM yang terdampak. Dinas Ketenagakerjaan untuk para pekerja yang terdampak. Dinas Kebudayaan untuk para pekerja seni yang juga terdampak. Jadi di tahap kedua ini rencananya ada penambahan 2 juta KK untuk penerima bansos. Semoga bisa dimaksimalkan di mana sebetulnya angkanya tidak bertambah dari
yang diinformasikan di awal bahwa ada 3, juta penduduk Jakarta yang harus dibantu. Sebenarnya nggak berubah jauh dari Enggak, itu. saya masih mesti memastikan ini kan total ada 3,7 juta warga yang dibantu. Tadi di dalam rapat Kemenko PMK bilang yang dibantu pemerintah pusat segini, yang dibantu pemerintah daerah segini. Jadi nanti 3,7 juta warga ini akan mendapatkan 2 jenis bantuan. Maksudnya dari pemerintah pusat satu, dari pemerintah daerah enggak kan? Dengan kesepakatan awalnya. Kesepakatan awalnya kan dibagi, pemerintah pusat sekian, pemerintah daerah sekian. Sebagian oleh pemerintah pusat, sebagian lagi oleh gubernur. Tapi pada prakteknya di lapangan ternyata Ini perlu diluruskan ini. punya data yang tidak rapi. Jadi tumpang tindih datanya. Data Diluruskan. Pemprov sama data Kemensos itu hampir sama. Nah iya, harusnya kan dapatnya satu bantuan aja kan? Iya. Karena tadi saya bingung karena tadi Anda berdua bilang dapatnya 2 dari pemerintah pusat sama dari pemerintah daerah. Jadi yang idealnya, jadi yang dibicarakan itu gimana sebetulnya? Idealnya kalau dari kesepakatan awal itu 1,1 juta itu ditanggung oleh gubernur. Ya, Pemprov. Oleh Pemprov. Tapi dari pemberian data ini ternyata sampelnya yang diambil datanya hampir sama. Bedanya kalau dari Kemensos itu dia mengeliminasi data warga yang penerima PKH sama BNPT. Jadi selisihnya hanya di situ saja. Dan kalau misalnya dilihat dari keterangannya Kemensos itu memberlakukan improvisasi kebijakan. Nah, disinilah mulai kericuhan muncul. Iya, berantakan dong ya kalau gitu ceritanya. Enggak begitu, sebenarnya enggak begitu. Gimana Pak Andika? Enggak begitu. Jadi begini, kalimat 3,7 juta itu yang disampaikan oleh pusat, kemudian dari 3,7 juta jiwa. Pusat pakainya jiwa, sementara provinsi pakainya, Pemda ini pakainya KK. Ini gimana pemerintah pusat sama pemerintah daerah kok beda? Sebenarnya Nanti warganya begini, Pak. bingung Pak. Dengan 3,7 juta jiwa itu ekuivalen dengan 1,2 juta kartu keluarga. Kenapa? Bantuan yang diberikan, bantuan sosial yang diberikan oleh provinsi ke orang yang sama juga dengan bantuan yang diperoleh dari pusat. Kenapa? Sekali lagi adalah alasan yang tepat adalah bahwa kita tidak ingin warga atau masyarakat Jakarta ini kelaparan. Ya. Sehingga kita harus memberikan bantuan itu secara terus-menerus. Ini yang kita lakukan. Artinya bahwa terkait masalah data yang disebutkan dari awal berulang-ulang, bahkan kemarin juga saya sampaikan di salah satu stasiun televisi bahwa 3,7 juta jiwa ini ekuivalen dengan 1,2 juta kakak. Nah, pengertiannya adalah bahwa 1,2 juta kakak ini bansos yang dilakukan oleh DKI, pusat juga melakukan hal yang sama. Nah, karena ini kakak dengan jiwa itu 2 hal yang jauh berbeda, Pak Dika. Ini sudah saya luruskan kemarin dengan Pak Pepen dari Kemensos. Sudah saya sampaikan, saya luruskan bahwa Pak dari Kemensos menggunakan acuan jiwa, kita kakak gitu. Oke, silakan nanti diobrolkan lagi. Tapi terakhir Anda berdua sebagai anggota DPRD, wakil rakyat, apa yang dalam waktu dekat akan dilakukan supaya nggak terdengar berantakan? Pak Dika dulu. Oh begini, jadi alhamdulillah kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan di bawah. Memang perbedaan antara pusat dan daerah itu di PMT dan di PKH. Nah, data inilah yang membedakan. Tetapi sekarang tadi saya sampaikan bahwa pemanfaat nanti bertambah menjadi 2.030.000 KK. Ini setelah melalui proses perbaikan-perbaikan, ada yang seharusnya berhak mendapat tetapi tidak dapat, ada yang harusnya tidak mendapat tetapi dia mendapatkan itu. Nah inilah kemudian diselaraskan, diperbaiki, dan kita komunikasikan juga. Diperbaiki, saya catat. Mbak Neng? Ya, kalau saya lebih menekankan, menginformasikan ke publik sebetulnya prosesnya itu seperti apa. Jadi Kemensos ini saat ini bantuan yang sedang turun dan berlangsung di masyarakat itu turun dari pihak Kemensos. Sementara dari pihak gubernur itu baru akan turun pada bulan Juni rencananya dari informasi di rapat yang terbaru. Dan kita harusnya masih punya uang untuk bansos periode selanjutnya.
Baik. Ini minggu depan sudah diturunkan dari Oke. DKI pertanggal 14. Itu kita akan Terlepas dari berapa angka-angka itu, satu hal yang pasti warga ada yang butuh bantuan dan berhak mendapatkan bantuan dan harusnya mendapatkan bantuan dengan layak. Terima kasih Mbak Neng Maliana Sari, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, dan Pak Andika, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra. Terima kasih meluangkan waktu untuk kami.